Shalom saudara yang diberkati Tuhan, berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasisia Pen Selatan. Kita akan bersama menggali kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terpilih bagi kita ada dalam Perjanjian Lama. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk, namun hati kami terangkat kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang telah melawat kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami boleh ada dalam siaran Tabura Injil. Saat ini kami akan menggali membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terpilih bagi kami ada pada Kejadian 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mohon tuntunan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, agar ketika kami membaca firman Tuhan kami mengerti, dan ketika kami mengerti, kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih banyak Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kejadian 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakin darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari segala manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan. Demikian bagian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang terus membaca firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, dengan perikop perjanjian Allah dengan Nuh, dan tema bagi kita sekalian ialah janji Tuhan pasti ditepati. Saudara yang diberkati, janji merupakan suatu ucapan yang menyatakan kesetiaan, kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Janji juga merupakan suatu persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah perjanjian antara Allah dan Nuh, di mana Allah menyatakan kesanggupannya, menyatakan kesediaannya untuk meniadakan air bah, bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan manusia. Dan perjanjian itu dinyatakan Allah dengan cara
menempatkan pelangi di langit. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, memang tidak ada kata pelangi dalam ayat tersebut, melainkan kata yang lazim dalam bahasa Ibrani yaitu geshet. Dalam bahasa Indonesia, busur atau debo. Busur adalah alat perang yang bisa membunuh musuh dari jarak jauh. Allah menempatkan busur itu berarti Allah menetapkan atau Allah menghentikan amarahnya dan tak akan mendatangkan air bah untuk menghanguskan atau menghukum manusia, bahkan binatang dan seluruh makhluk ciptaannya. Perjanjian itu terjadi dan nyata pula sampai saat ini kita bisa menikmatinya. Dalam perenungan kita saat ini, kita diajak, saya maupun Bapak Ibu Saudara pemirsa, untuk bagaimana kita percaya kepada janji Allah. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan Allah pasti akan ditepati. Kita ingat bersama bahwa sebelum Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, bumi penuh dengan dosa. Banyak sekali kebejatan yang dilakukan oleh makhluk, umat ciptaan Tuhan. Dan oleh karena itulah Allah kecewa, Allah menyesal dengan segala perbuatan umat. Dengan demikian Allah menyatakan murkanya atas kebejatan manusia. Dan Allah menyatakan murkanya atas keberlangsungan hidup manusia. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari seluruh kebejatan manusia, masih ada didapati seseorang yang terlihat taat, setia dalam hidupnya. Dia adalah Nuh. Nuh diperintahkan Allah untuk membuat bahtera di atas gunung. Kepercayaan yang sungguh kepada janji Tuhan, maka Nuh taat mengerjakan perintah Tuhan dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meskipun dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan Allah kepada Nuh, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persepsi, ada begitu banyak ujian yang dihadapi oleh Nuh. Tetapi Nuh tetap setia dan taat mengerjakan pekerjaan tugas yang Allah berikan kepadanya. Nuh melakukan itu karena Nuh tahu pasti janji Tuhan pasti akan digenapi. Ada berbagai macam pendapat yang keluar dari berbagai macam orang pada saat itu. Sebelum murka Allah dinyatakan, Nuh mengajak semuanya untuk ada dan mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Allah kepadanya untuk membuat bahtera di atas gunung. Tetapi banyak anggapan yang menyudutkan maksud dan tujuan dari Nuh. Bayangkan saja, pasti orang akan merasa heran. Apa maksud Nuh bisa mengerjakan sebuah bahtera di atas gunung? Tentunya sangat membutuhkan tenaga, energi, bahkan memfasilitasi sesuatu yang dapat membuat agar bahtera itu jadi. Dia harus mengangkut barang dari bawah ke atas, kemudian dia mengerjakan di atas gunung. Banyak orang mengatakan bahwa Nuh sudah gila, tetapi Nuh tidak pernah berpikir miring tentang semua itu. Nuh tetap pada prinsipnya, tetap pegang janji Tuhan karena dia tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Semua itu tak dipikirkan Nuh. Nuh mengerjakan pekerjaan itu dengan setia dan pada akhirnya dia menyelesaikan bahtera dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Setelah Nuh setia mengerjakan pekerjaannya itu, Allah secara sempurna menepati janjinya. Nuh beserta seisi keluarganya, bahkan segala makhluk yang dipilihnya, selamat
dari air bah. Saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua berkat Allah sediakan bagi Nuh, meskipun dia harus terkunci di dalam bahtera, meskipun dia harus ada berbagai macam cara dia tekuni, dan berbagai macam kesulitan ada di dalam bahtera selama beberapa bulan sampai menunggu air bah surut. Tetapi dia percaya ketika dia bekerja dengan setia dan tetap setia pada janji Tuhan, maka berkat Tuhan itu pasti akan dia terima. Dan berkat percaya dari Nuh kepada Tuhan dan kesetiaannya mengerjakan pekerjaannya, janji Allah itu sempurna. Nuh dapat memperoleh semua berkat itu dengan cuma-cuma. Allah memberikan janjinya tidak setengah-setengah. Allah memberikan secara totalitas karena Allah tahu Nuh setia di dalam segala pekerjaannya. Janji Allah tidak seperti manusia yang hari ini bisa ya, besok tidak. Tetapi janji Allah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap ya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang diberkati oleh Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa memperoleh janji Tuhan secara sempurna? Bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan, terhindar dari berbagai macam bahaya, maut sekalipun? Kita belajar dari Nabi Nuh, setia bekerja sampai pada akhirnya. Dia tetap pada posisi pikiran yang positif, terfokus hanya kepada Tuhan. Dia rajin berdoa. Hal ini terbukti ketika air bah telah surut. Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Nuh ketika bahteranya terbuka, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dan inilah kenyataannya bahwa Nuh tetap setia karena dia tahu janji Tuhan itu pasti akan ditepati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menolong kita untuk senantiasa memperoleh berkat-berkat Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Israel yang telah melawat kehidupan kami. Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Allah yang selalu mengasihi kami dan mencintai kami. Firman Tuhan hari ini memberikan kami suatu motivasi, tetapi juga memberikan kami sukacita. Jaminan bahwa ketika kami percaya dengan sungguh bekerja dengan setia, rajin berdoa, maka janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, pasti Tuhan tepati. Dan biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus memberkati semua kami yang ada bertanggung jawab dalam kehidupan di dunia ini. Biarlah kami senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan dan tetap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi dalam iman dan percaya kami, biarlah kami terfokus kepada Engkau, dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami mencerminkan kasih Tuhan, dan kami senantiasa berharap dan berpengharapan hanya kepada Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, firman Tuhan telah tersampaikan. Engkau bagi ratakan firman Tuhan ini bagi kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi remah dalam kehidupan kami. Berkatilah siaran Tabura Klasi Siapen Selatan ini, dan biarlah siaran Tabura Klasi Siapen Selatan ini dapat memberkati semua orang. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan,
Semoga dengan perenungan firman Tuhan dapat memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa pada siaran Tabura Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati.